Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus menuai pujian meski kalah 0-1 dari Real Madrid pada laga ketiga Liga Champions di Estadio Santiago Bernabeu, Kamis 23 Oktober 2025 dini hari WIB. Bertandang dengan modal buruk, 6 laga tanpa kemenangan dan kekalahan 0-2 dari Como, tim asuhan Igor Tudor justru menampilkan performa yang solid dan berani. Pertahanan Juventus sempat tampil tangguh di babak pertama sebelum akhirnya jebol pada menit ke-57 lewat gol Jude Bellingham yang memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Vinicius Junior. Kekalahan ini memperpanjang paceklik kemenangan Juve sejak menundukkan Inter Milan 4-3 pada pertengahan September. Meski begitu, penampilan Bianconeri mendapat apresiasi dari jurnalis Italia Alfredo Pedula. Ia menilai Juventus bermain disiplin dan mampu mengimbangi intensitas permainan Madrid di kandangnya. Pedula juga menyoroti peran penting kiper Michele Di Gregorio yang melakukan penyelamatan krusial terhadap peluang emas Kylian Mbappe menjaga asa Juventus hingga akhir laga. Juventus memainkan pertandingan yang bagus, bahkan berani, ujar Pedula. Namun ada kesalahan krusial karena gagal memanfaatkan peluang di babak pertama dan kedua. Menurutnya, Juventus tampil jauh lebih terorganisir dibanding beberapa pekan sebelumnya, tetap mengontrol permainan di sejumlah momen dan nyaris tak banyak mengambil resiko. Meski hasil akhir belum berpihak, performa kali ini dianggap sebagai sinyal positif kebangkitan Juventus setelah serangkaian kritik dan hasil buruk di kompetisi domestik. Dusan Vlahovic kembali menjadi sorotan setelah dipercaya sebagai starter dalam laga Juventus kontra Real Madrid di Liga Champions. Meski Bianconeri menelan kekalahan 0-1 di Estadio Santiago Bernabeu, striker asal Serbia itu menegaskan komitmennya untuk selalu siap dimainkan kapanpun pelatih memintanya. Juventus datang ke Spanyol dengan modal buruk, 6 laga tanpa kemenangan dan kekalahan 0-2 dari Como di Serie A. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Juventus sempat menahan imbang Madrid di babak pertama sebelum akhirnya kebobolan pada menit ke-57 lewat gol Jude Bellingham yang memanfaatkan pantulan bola hasil tendangan Vinicius Junior. Vlahovic yang kembali ke posisi inti setelah beberapa laga bergantian dengan Jonathan David dan Lois Openda, tampil penuh determinasi meski gagal mencetak gol. Ia masih menjadi pemain tersubur Juve musim ini, sementara David baru mencetak 1 gol dan Openda belum membuka keran golnya sama sekali. Vlahovic mengaku tidak mempermasalahkan keputusan rotasi yang dilakukan pelatih Igor Tudor. Ia menegaskan bahwa prioritasnya adalah membantu tim, bukan mempersoalkan menit bermain. Pelatih yang memutuskan, seperti yang saya katakan 3 bulan lalu, saya selalu tersedia untuk klub, berusaha sekeras mungkin, dan melakukan apapun yang diminta, ujar striker 25 tahun itu kepada Sky Sport Italia. Meski sempat nyaris dilepas pada bursa transfer musim panas lalu, Vlahovic membuktikan loyalitasnya dan tetap menjadi andalan utama di lini depan. Penampilannya melawan Madrid dinilai sebagai sinyal positif bagi kebangkitan Juventus yang tengah berjuang mengakhiri tren negatif. Transfer Joao Mario ke Juventus mulai menuai kritik setelah performanya jauh dari harapan. Didatangkan dari FC Porto untuk memperkuat sektor sayap, wingback asal Portugal itu justru kesulitan menembus tim utama Bianconeri di bawah asuhan Igor Tudor. Alih-alih menjadi solusi, Mario lebih sering duduk di bangku cadangan dan jarang diberi kesempatan tampil di laga penting. Pelatih Igor Tudor disebut kurang terkesan dengan penampilan sang pemain dan lebih mempercayai opsi lain untuk mengisi pos bek sayap.
Kondisi ini membuat keputusan manajemen melepas Alberto Costa demi mendatangkan Mario kini mulai dipertanyakan. Banyak pihak menilai Juventus justru merugi dari kesepakatan tersebut. Bukti nyata keterpinggiran Joao Mario terlihat dari minimnya menit bermain, kurang dari 300 menit sepanjang musim ini. Bahkan namanya sering tidak masuk dalam daftar skuad di beberapa pertandingan terakhir, termasuk ketika Juventus melawat ke markas Real Madrid. Dalam laga itu, Tudor lebih memilih Pierre Kalulu ketimbang Mario. Sinyal jelas bahwa posisi sang pemain makin terancam. Laporan dari media Italia menyebut Tudor sebenarnya tidak pernah sepenuhnya menyetujui transfer ini. Pelatih asal Kroasia itu dikabarkan lebih ingin mempertahankan Alberto Costa di Turin. Namun keputusan manajemen memaksanya menerima pertukaran pemain dengan FC Porto. Kini situasi yang terjadi di lapangan seolah membenarkan keraguannya sejak awal. Meski musim masih panjang, tanda-tanda bahwa Juventus berada di pihak yang kalah dari transaksi ini semakin nyata. Joao Mario belum mampu menunjukkan kualitas yang diharapkan, sementara Costa justru tampil impresif di klub barunya.